Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memasuki surganya, sebagaimana kita berusaha untuk menghadiri majelis-majelis ilmu di dunia ini. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan kita, dan kita senantiasa memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama beliau sallallahu alaihi wasallam surganya kelak. Jemaah sekalian berbahagia, sekarang kita akan membahas bab yang ke-20 dari syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Bab ma jaa fit taghlidh fi man 'abadallaha 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Bagaimana pula jika orang soleh tersebut disembah. Bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikap tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi kuburan orang soleh. Maka bagaimana pula jika orang soleh itu disembah. Di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang Nabi kita Muhammad SAW kepada umatnya adalah Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam sekaligus memperingatkan dari segala sarana atau wasilah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jika perbuatan-perbuatan yang merupakan hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan saja, seluruh sarana-sarana yang dapat mengantarkan kepadanya dilarang Nabi oleh sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jika perbuatan-perbuatan itu adalah sarana-sarana menuju kesyirikan, tentu itu lebih dilarang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina. Jangan mendekati perbuatan zina. Di sini tidak disebutkan langsung jangan mendekati zina, tapi justru menyebutkan hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan, apalagi berbuat zina.
Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena sesungguhnya ya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk. Jadi ayat tadi tentang larangan mendekati perbuatan zina menunjukkan bahwa seluruh sarana yang mengantarkan kepada zina adalah diharamkan. Seperti diharamkannya mengumbar pandangan. Makanya kita dianjurkan, diwajibkan untuk menundukkan pandangan. Karena mata juga berzina. A'udzubillahi min dzalik. Yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya, diharamkannya berkhalwat berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram. Diharamkan bagi wanita keluar dari rumahnya memakai parfum dengan tujuan untuk dicium oleh parfum tersebut ingin dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Diharamkannya bagi wanita untuk bertabarruj, ya, berhias, karena wanita itu berhias untuk suaminya saja. Maka seorang suami harus punya ghira, punya kecemburuan ketika seorang istri keluar ke rumahnya, dari rumahnya dengan berhias, ya. Karena dia berhias tentunya bukan untuk suaminya, untuk orang yang akan melihatnya dan selainnya. Jemaah sekalian berbahagia, hal-hal yang bisa menjuruskan ke perbuatan zina. Hal ini tentunya kalau wasilah-wasilah atau sarana yang bisa menjerumuskan kepada perzinahan saja dilarang, apalagi sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kepada perbuatan syirik. Merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau orang meninggal dengan kesyirikan tersebut. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan al-wasail laha ahkam al-maqasid. Jadi ada konsep atau kaidah dalam agama kita ini jemaah sekalian, al-wasail, sarana-sarana itu laha ahkamul maqasid. Iya, mengikuti, ya, hukumnya itu mengikuti tujuannya. Hukumnya mengikuti tujuannya. Karena tujuannya adalah kesyirikan yang merupakan perbuatan haram, maka sarananya pun juga menjadi haram untuk dilakukan. Semakin tersebut menjerumuskan manusia kepada kesyirikan, maka semakin besar ya hukumannya dan nilai atau keharamannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wasilah atau sarana yang bisa yang menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan adalah ta'zim, mengagungkan penghuni kubur. Mengagungkan penghuni kubur, terutama orang-orang soleh yang telah meninggal. Dan telah kita bahas pertemuan yang lalu bahwasanya sebab terjadinya kesyirikan ya di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah ta'zimus sholihin, sikap berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Oleh karena itu, jamaah sekalian berbahagia, Syekh di sini menuliskan judul bab dengan kata taghlid. Taghlid artinya sikap yang sangat tegas dari Nabi SAW. Karena masalah ini menyangkut wasilah atau sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Padahal jamaah sekalian, yang dia lakukan adalah ibadah kepada Allah. Tapi karena dia lakukan di samping kuburan, apalagi sengaja memang mendatangi kuburan orang-orang soleh, tapi tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuatu yang terlarang. Ya. Kenapa tidak ke masjid saja beribadah, ya, membaca Quran, sholat, ya, meminta kepada Allah langsung di masjid, ya, dalam sholat kita. Lalu apa hubungannya mendatangi kuburan orang soleh? Ya, seandainya
hal tersebut sesuatu yang baik, maka para sahabat, jangankan orang soleh, kepada Nabi kita Muhammad SAW yang merupakan manusia yang paling afdal, ya, makhluk yang paling afdal, ya, di muka bumi ini, jamaah sekalian berbahagia, maka tentunya sahabat akan mendatangi kuburan Nabi SAW dan beribadah di samping kuburannya, dan tidak bisa disamakan dengan yang ada di Masjid Nabawi. Ya, apalagi Raudhah. Raudhah itu jamaah sekalian memang ada hadis dari Nabi SAW, baina baiti, antara rumahku wa mimbari, dan mimbarku, Raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Tapi karena kekhususan Nabi SAW, kekhususan para Nabi dikuburkan di mana dia meninggal, dan Nabi SAW meninggal di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Aisyah, dan kamarnya Aisyah pada saat itu di samping masjid, tapi bukan dalam masjid, sehingga Nabi kita Muhammad SAW dikuburkan di bawah, ya, pembaringan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dipindahkanlah tempat tidurnya Aisyah. Namun para sahabat tidak pernah memasukkannya ke masjid. Nanti setelah perluasan-perluasan barulah masuk ke dalam masjid Nabi. Jadi itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Jamaah sekalian berbahagia, dalilnya apa jamaah sekalian? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tentunya ini merupakan hadis sahih dalam sahih mereka, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha bercerita kepada Rasulullah SAW tentang gereja yang ia lihat di negeri Habasyah atau Ethiopia, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, ini di zaman Nabi SAW ketika sahabat berhijrah ke Habasyah, Ethiopia, dan diantara yang berhijrah ke Habasyah adalah Ummu Salamah dan suaminya. Diantara yang pertama kali masuk Islam dan berhijrah ke Habasyah, dan suaminya Ummu Salamah meninggal di Habasyah dan diberistrilah oleh Nabi SAW setelah itu. Namun hadis ini jamaah sekalian, Ummu Salamah menceritakan kejadian ini, hal ini jelang wafatnya Nabi SAW. Jelang wafatnya Nabi SAW, barulah Ummu Salamah bercerita tentang apa yang dia pernah lihat, yang beliau pernah lihat di Habasyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ulaik idza mata fihimur rajulus salih." Mereka adalah apabila ada orang yang soleh atau hamba Allah yang soleh meninggal, banau ala qabrihi masjidan. Mereka bangun di atas kuburannya sebuah tempat ibadah. Wasawwaru fi tilka suwar, dan mereka membuat di dalamnya gambar-gambar. Ulaika syirarul khalqi indallah. Maka mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Yang mengatakan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa mereka dihukumi oleh Nabi SAW sebagai sejelek-jelek makhluk? Karena mereka melakukan dua fitnah sekaligus. Yang pertama, yaitu fitnah memuja kuburan dengan membangun tempat ibadah di atasnya, dan fitnah membuat patung-patung. Tentunya ini merupakan ya keyakinan seorang muslim. Jamaah sekalian berbahagia, jamaah sekalian berbahagia,
berziarah kubur merupakan sesuatu hal yang dianjurkan. Namun tujuannya hanyalah dua. Satu dari dua, jemaah sekalian berbahagia. Tujuan kita berziarah kubur adalah mengingat mati. Yang kedua, mendoakan orang yang mati agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari azab kubur. Hanya dua inilah tujuannya, jemaah sekalian berbahagia. Bahkan dalam hadis disebutkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang berziarah kubur? Karena di awal-awal keislaman masih ada ya sisa-sisa keyakinan jahiliyah yang bisa saja membuat mereka pergi ke kuburan meminta-minta, ya, mengagungkan kuburan. Maka di awal-awal keislaman itu Nabi SAW melarang ziarah kubur. Namun ya, keimanan sahabat sudah mulai menguat, sudah mengetahui hal-hal yang terlarang, sudah tahu tentang kesyirikan. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, ala fazuruha, sekarang ziarahlah kubur. Fa inna tudzakirukumul akhirah, karena berziarah kubur itu tujuannya untuk mengingatkan kalian hari akhirat. Maka qala sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu ketika kita berziarah kubur, jemaah sekalian, kita beri salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami akan juga menyusul kalian. Ini. Dan ketika kita berziarah kubur, jemaah sekalian, kita beri salam, kita doakan mereka, maka semua orang yang berada di kuburan tersebut insya Allah akan mendapatkan doa tersebut. Oleh karena itu, kalau ada di antara orang tua kita mewasiatkan misalnya untuk dikuburkan di tempat tertentu yang jarang orang di situ, sebaiknya diberitahu bahwasanya kalau bapak atau ibu dikuburkan di tempat itu, sedikit saja orang di situ, hanya kalangan tertentu saja, maka yang akan berziarah kepada ibu atau bapak hanya anak-anaknya saja. Coba kalau di kuburan kaum muslimin umum, setiap orang yang masuk memberi salam, mendoakan, kita dapatkan juga doanya. Dan tentunya anak atau keluarga tidak tiap hari menziarah kuburnya. Nah, orang kan ya macam-macam, waktunya kapan saja bisa berziarah kubur. Ya, sehingga mendapatkan doa-doa dari orang menziarah kubur tersebut. Jadi hanya dua, jemaah sekalian, tujuan kita berziarah kubur adalah mendoakannya, bukan meminta doa. Meminta doa berarti meminta untuk diberikan hajat dan sebagainya, ini termasuk kesyirikan. Karena meminta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan mendoakannya, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sangat butuh dengan doa kita. Mereka sekarang ya kita tidak tahu apakah diazab atau diberikan nikmat. Makanya bahkan jemaah sekalian, kalau ada orang yang meninggal, kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya, ya kita mengatakan, ya Allah, kalau dia meninggal dalam keadaan muslim, maka ampunilah dia ya Allah. Seperti itu dari penjelasan ulama kita. Kalau kita ragu bagaimana dia meninggal, keadaan akhir hidupnya. Bahkan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Ali mengatakan, ala ab'atsuka, maukah kamu aku beri tugas kepada kalian, ya kepadamu sebagaimana tugas yang pernah diberikan oleh
Rasulullah SAW kepadaku. Maka di antara wasiat Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib adalah wala alla tad'a, janganlah kalian meninggalkan patung-patung kecuali dihancurkan, dan jangan melihat kuburan ditinggikan kecuali diratakan. Ya minimal itu tingginya itu sejengkal maksimal, nggak boleh tinggi daripada itu. Jamaah sekalian berbahagia, maksudnya itu tentang tentu yang ada sekitar kita, ya dari kaum muslimin, ya dari kaum muslimin, ya. Misalnya ada patung-patung di rumah, ya itu minimal dihilangkan kepalanya. Seperti manika, apa namanya, manika ya, apa yang boneka-boneka yang di pasar biasa itu, ya seperti itu ya. Untuk pakaian dan sebagainya itu dihilangkan kepalanya, dihilangkan kepalanya. Kalau memang masih pakai yang seperti itu, karena tidak ada makhluk yang hidup tanpa kepala. Kalau jadi sehingga dikatakan kalau sudah ada kepala, tidak ada kepalanya, ya sehingga seperti berbentuk pohon misalnya, maka tak mengapa. Baik. Dan juga seperti misalnya lukisan-lukisan gambar yang ada pada kain-kain, gorden atau apalah sebagainya, itu sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha disebutkan. Maka yang dilakukan adalah ya, tidak mengapa kalau dia dijadikan sebagai alas, iya, dijadikan sebagai alas atau sesuatu yang diinjak, dihinakan, sehingga tidak tampak sebagai pengagungan kepadanya. Dalam hadis disebutkan jemaah sekalian, la'anallahu wa la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu quburan bi'amai masajid. Laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peringatan ya kepada kaum muslimin agar tidak meniru mereka. Di sini ulama kita menjelaskan jemaah sekalian, mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah. Sebagaimana kita jelaskan tadi, di sini pertegaskan lagi ada dua sebab. Yang pertama, karena Nabi khawatir kuburannya dibangun di atasnya tempat peribadatan. Ya, kemudian Nabi wafat di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha di dalam rumah Aisyah, dan Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u yudfanuna haitsu matu. Para nabi itu dikuburkan di mana mereka wafat. Dan perlu diperhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW pernah berdoa agar kuburannya tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Ini sebelum Nabi SAW meninggal. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Kemudian jemaah sekalian, di antara hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana seharusnya kita beradab di dalam ketika memasuki kuburan. Memasuki pekuburan, ya, bukan kuburan, pekuburan. Masuki pekuburan. Kalau masuk kuburan ya dikuburkan, ya. Pekuburan untuk ziarah. Tidak boleh kita menghinakan dan meremehkan jemaah sekalian berbahagia. Tidak boleh kita di kuburan, apalagi menginjaknya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa thiyabuhu fatakhlusa ila jildihi khairul lahu min ay yajlisa ala qabr. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, seandainya seseorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya sampai kulitnya, itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan. Itu begitu kerasnya jemaah sekalian hadis ini. Ya,
kita harus hati-hati dan saling mengingatkan. Ya, kalau masuk ke pekuburan, biasa orang tidak perhatikan, injak kuburan, iya, duduk di atasnya. Padahal ini merupakan larangan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lebih baik ya duduk di atas bara api sehingga membakar pakaian sampai kulitnya daripada duduk di atas kuburan. Karena ini merupakan kehormatan orang yang mati itu sama dengan kehormatan orang yang hidup. Coba kalau kita tidur, ada orang injak kita, pasti kita marah. Iya. Atau duduki kita. Kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam menghormatinya, seperti membangun bangunan di atasnya atau memberi lampu. Ya, sebagaimana dalam hadis sebutkan, an Jabir qala naha Rasulullah sallallahu ayyujassas al-qabr wa ayyuqada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah SAW melarang dari memberi kapur pada kuburan, ya, dibangun duduk di atas kuburan. Ya. Dalam hadis ini disebutkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana Rasulullah zairatul qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Rasulullah SAW melaknat kaum wanita yang menziarah kuburan serta orang-orang yang membuat tempat ibadah dan memberi lampu penerang di atas kuburannya. Hadis ini jamaah sekalian, ulama kita berbeda pendapat dalam memahaminya. Apakah mutlak wanita dilarang berziarah kubur atau yang sering-sering saja yang dilarang? Sallallahu alaihi wasallam, Nabi tamakkada sallallahu. Kalau kita memang mempercayai Nabi kita sallallahu, ya, mengikuti, betul-betul mengikuti nama sekalian, kata-kata di sini zairat. Ya, dalam hadis ini disebutkan zawarat. Zawarat artinya yang sering-sering. Yang sering-sering. Makanya ulama kita berbeda pendapat apakah boleh wanita itu berziarah kubur atau tidak. Kayak kalau di Saudi itu jamaah sekalian dilarang wanita untuk masuk ke kuburan. Ya, karena mengambil hadis umumnya. Ya, dilarang wanita masuk ke kuburan berziarah. Kenapa? Ya, hatinya lemah. Bisa masuk meminta-minta, menangis-nangis dan yang lainnya, meratap yang lainnya. Tapi ada hadis lain yang, ya, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha menziarah kubur saudaranya Abdurrahman. Dan ketika Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apa yang dibaca ketika masuk kuburan, memasuki pekuburan, maka diberitakanlah doa tersebut, Assalamualaikum ya ahla diyar dan sebagainya. Maka jalan tengahnya adalah yang dilarang kalau sering-sering. Ya, dan apalagi jamaah sekalian kalau ingin pergi menguburkan. Ya, diantaranya wanita biasa, ya, tak sadar diri, ya, sampai pingsan, kelihatan auratnya, dan ini sering terjadi jamaah sekalian berbahagia. Ya, karena lemah, yang menangis-nangis, meratap. Dan di dalam hadis disebutkan jamaah sekalian, walaupun ulama kita berbeda pendapat juga dalamnya, ya, wa innal mayyit la yu'adzabu bi bukai ahlihi. Jenazah itu, mayat itu diazab karena tersiksa karena tangisan keluarganya. Ulama kita juga berbeda pendapat dalam masalah ini jamaah sekalian. Intinya kalau meratap jelas terlarang, terlaknat. Meratap itu tangis histeris sampai robek-robek baju. Ya, seakan-akan menunjukkan ketidakridoan. Menampar wajah, ya, lempar dan sebagainya. Ini namanya meratap. Iya. Jadi jalan tengahnya jangan menangis berlebihan. Jangan menangis berlebihan. Yang termasuk meratap. Iya. Ulama yang lain mengatakan nanti diazab ketika memang orang yang mau meninggal tersebut mewasiatkan, kalau saya meninggal nanti tangisi saya. Ya, ini diantara pendapat ulama kita. Ya. Dan juga mengatakan, ulama yang lain mengatakan kata azab di sini karena tidak semua azab itu, ya, bermakna siksaan.
Ya, tidak semua azab itu bermakna siksaan. Dalam hadis lain disebutkan jemaah sekalian, as-safaru qit'atun minal azab. Safar, bepergiannya jauh, capek, itu merupakan bagian daripada azab. Kenapa kita capek, lelah, ya kan? Jadi azab maksudnya sini agak kita apa namanya? Ya capek, ya tersakiti, ya itu maksudnya. Nah, jadi azab di sini sebagian ulama mengatakan dimasukkan adalah ya karena tangisan keluarganya itu yang sangat ini menyebabkan ya terasa tersakiti ya orang yang di dalam kubur. Ya. Dan yang perlu dipertegas di sini adalah perkataan Nabi SAW, wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj. Dan Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang membuat tempat ibadah ya dan memberi lampu penerang di atas kuburannya, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan memberikan lampu di atas kuburannya. Ini kan sering kita dapatkan ya, mereka penerang di atas kuburan, dan ini jelas-jelas hadisnya jamaah sekalian berbahagia ya. Makna menjadikan kuburan sebagai masjid, di antara jamaah sekalian, solat di atas kuburan, dengan kata lain sujud di atasnya. Rasulullah SAW bersabda, la tusallu ila qabrin wa la tusallu ala qabrin. Janganlah kamu solat menghadap kuburan, dan janganlah pula kamu solat di atas kuburan. Dari sini jamaah sekalian, ulama kita berbeda pendapat juga. Apakah boleh sholat jenazah di kuburan? Ya. Kalau kita mengambil hadis umum ini, maka termasuk sholat jenazah dilarang. Semua jenis sholat. Tapi ada hadis lain yang masih bahagia, ya, yang dijadikan oleh ulama kita dalil bahwasanya bolehnya sholat jenazah di kuburan. Kenapa? Kalau sholat jenazah kan tidak ada sujudnya dan rukuknya. Apa dalilnya jemaah sekalian? Pernah Nabi SAW mensolati seorang sahabat atau sahabiyat yang meninggal, dan Nabi SAW tidak diberitahu, karena sahabat atau sahabat tersebut meninggal di malam hari dan dikuburkan pada malam hari. Orang itu pekerjaannya apa? Selalu membersihkan Masjid Nabawi. Ya, meninggal. Dan para sahabat pun menguburkan pada malam hari. Nabi SAW marah, tidak diberitahu. Kenapa tidak beritahu saya? Nanti paginya diberitahu. Ya, karena sahabat tidak mau mengganggu istirahatnya Nabi SAW. Dan setelah itu Nabi SAW pun pergi ke kuburan mensolati jenazah ya orang yang meninggal tersebut. Nah, ini dijadikan dalil oleh ulama kita bolehnya sholat jenazah di kuburan kalau tidak sempat mensolatinya. Ya, bagi yang tidak sempat mensolatinya. Di antara yang pernah kami lihat juga ada fotonya Syekh Ayyub rahimahullah taala, salah seorang imam Masjid Nabawi. Ya, sempat kami lihat fotonya mensolati ya jenazah di kuburan. Ini karena mengambil hadis ini. Iya. Dan para ulama mengatakan tidak, biar sholat jenazah di kuburan tidak diperbolehkan. Adapun tadi yang dilakukan oleh Nabi SAW merupakan kekhususan. Ya, ini perbedaan pendapat dari kalangan ulama kita. Yang jelasnya, ya, yang dibolehkan itu adalah sholat jenazah. Adapun yang lain tidak boleh. Karena sholat jenazah tidak ada sujud dan tidak ada ruku. Di antara juga sholat dan berdoa menghadapnya. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kita itu berdoa itu menghadap ke kiblat, ya. Bukan justru menghadap kuburan.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Kuntu usolli qariban min qabrin, fara'ani Umar bin Khattab faqala, al-qabr al-qabr." Aku pernah sholat dekat kuburan, lalu Umar bin Khattab melihatku, lantas beliau berkata, "Kuburan, kuburan." Iya, maka aku pun mengangkat pandanganku ke langit karena aku mengira beliau mengatakan qamar. Qamar itu bulan. Iya, beliau hampir salah dengar. Ya. Jadi Anas bin Malik saat itu dia tahu, maka Umar mengatakan kuburan-kuburan itu dekat kau. Namun Anas bin Malik justru melihat ke atas, dikiranya Umar mengatakan qamar. Qamar itu bulan. Ya, salah dengar. Ini jamaah sekalian, yang sesuatu yang terlarang ya tentang masalah ibadah di kuburan. Adapun kalau ya mengaji di kuburan, ada di antara ulama yang membolehkan, tapi sama sekali tidak ada dasarnya jamaah sekalian berbahagia. Ada dasarnya mungkin ada, tapi dasarnya lemah. Iya, tujuannya dia untuk apa? Menghadiahkan pahala bacaan tersebut kepada orang mati. Tapi kalau mau menghadiahkan jangan di kuburan. Untuk keluar dari perselisihan ulama, karena membaca Quran termasuk juga ibadah. Kalau mau ya di masjid, ya di rumah silahkan. Kalau mau niatkan pahalanya untuk si mayit, itu dibolehkan oleh sebagian ulama kita. Karena ulama pun berbeda pendapat apakah sampai ya hadiah pahala membaca Al-Quran kepada orang mati atau tidak. Perselisihan ini, perbedaan ini jamaah sekalian sejak dahulu dari kalangan ulama mazhab 4. Bukan sekarang saja, tapi dari dahulu ulama mazhab pun berbeda pendapat. Iya, mereka berbeda pendapat. Ya, bukan cuma suratul Fatihah. Kalau orang biasanya suratul Fatihah, bukan cuma itu, biar surat apapun. Kalau kita mengambil pendapat bahwasanya sampai, ya, di sini merupakan diantara perbedaan ulama kita. Nah, mungkin karena sudah masuk waktu ya. Ya, kita cukupkan jamaah sekalian berbahagia. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita semuanya ke jalan yang benar dan menjauhkan kita dari kesyirikan serta mewafatkan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.